Tadi pagi saya sampaikan yang merasa ngantuk ya dipersilakan, silahkan duduk di muka. Yang merasa sakit silahkan pulang ya. Baik, yuk kita pahami tentang adrenal hormon. Jadi adrenal hormon ini yang kita bicarakan adalah hormon-hormon yang kita ketahui dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang utama ada dua tempat ya, yaitu korteks dan medula. Nanti kita akan bicarakan secara simpel ya, praktis, bagaimana memahami hormon-hormon ini ya terkait dengan fisiologi. Nah, pertanyaannya adalah hormon adrenal penting nggak? Penting sekali ya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari amat sangat penting, terutama pada saat kita membicarakan tentang medula. Nah, pada konteks maka yang kita harapkan perannya adalah pada saat setelah pubertas. Mengingat hormon-hormon korteks ini terutama seks steroid ini tidak begitu dominan untuk menghasilkan peran yang signifikan di sistem reproduksi, tapi tetap penting karena nantinya kita akan ketahui ada fungsi yang berbeda. Nah, ini sejarah, sedikit sejarah apa yang kita ketahui tentang adrenal gland. Nah, ini dislocated upper pole of the kidney. Jadi kita menjumpai kelenjar ini secara anatomis ditemukan di atas pole atas ya, dari ginjal. Bentuknya piramid ya, kemudian kecil ya 4 gram. Kemudian consist of this. Activities are regulation of fluid volume and stress response. Tentunya ini sangat bergantung pada fluid volume, ya, aldosteron pertama ya, kemudian stress response terkait dengan katekolamin. Nah, ini yang kita dapatkan kalau dari sisi anatomi ini adalah fisik ginjal. Kemudian di atasnya ini yang di itu ketahui ada kelenjar adrenal. Nah, yuk kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur selnya ini berbeda sekali. Ini tidak pernah kita jumpai secara nyatanya ya, karena ini adalah gambaran saja. Jadi begitu mudahnya kita memindai atau mengidentifikasi, oh ini medula. Nah, kalau sudah jaringan ya hampir sama semuanya ya. Tidak ada batasan-batasan jelas seperti ini. Ini ada medula dengan sel-selnya ini, ya ini juga katanya selnya seperti ini, ya ini hampir sama semua. Ini hampir sama semua. Glomerulus yang artinya bulat itu ya hampir sama, ini juga bulat semua. Jadi memang agak susah untuk identifikasi. Tapi yang pasti dari unsur zonasi, maka medula tidak mengenal zonasi, sedangkan konteks mengenal 3 zona di sini. Yang kita tahu bahwa ini meskipun terpisah, ini tidak mudah untuk identifikasi, dan ternyata lapisan-lapisan ini juga berbeda secara fungsi. Dan nanti akan sampai ke sana. Nah, kita melihat di sini ya, bahwa yang terpenting dari ini semuanya sebetulnya pada medula ini yang harus
harus kita pahami adalah dia adalah develops from the neural erect cells. Jadi sejak awal sel-sel medula ini, di mana hasilnya ini adalah katekolamin, itu adalah sel-sel neural, sel-sel saraf. Maka ini kita tidak menjumpai bahwa sel-sel ini kemudian berfungsi seperti hormon yang lain. Dia hanya berhubungan dengan saraf. Dan kalau ini is mesodermal in origin, developed from the coelomic epithelium of the posterior cortex. Jadi kalau kita pelajari di sini bahwa medula yang isinya adalah epinefrin dan norepinefrin, memang sejak awalnya embriologisnya berasal dari sel saraf. Nah, mari kita lihat di sini ya perkembangan dari konteks dan medula dari penjara. Ini yang makin banyak, ini ada beberapa pertambahan. Yang fetal cortex ini berkurang justru. Fetal cortex berkurang ya. Kemudian medulanya bertambah. Ini pada saat kita bicarakan apa itu fetal cortex ini ya. Ini ada yang kita lihat di sini. Ini nantinya akan tersusun dari 3 zona ini. Medula menjadi lebih besar lagi. Nah, tentunya kalau korteks ini tidak sekedar apa itu pertambahan proliferasi seperti halnya medula ya, tapi juga apa itu spesifikasinya juga muncul. Kita lihat di sini lapisan-lapisannya jadi lebih jelas sekali ya. Sedangkan medula ini perubahannya hanya soal besarnya, size-nya. Di dalamnya ada sel-sel yang berproliferasi yang makin besar. Tapi perubahan di korteksnya lebih ke arah spesifik pada zonasinya di sini. Nah, kemudian kita lihat juga di sini bahwa medula sangat signifikan dari 5% menuju ke 20% di berjalan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pada kita bahwa segala urusan yang berhubungan dengan epinefrin simpatis ya, antara simpatis tentunya ini berhubungan dengan medula yang semakin besar. Meskipun kita lihat di sini tidak terlalu banyak pertambahannya dibandingkan fase 5 bulan ini ke anak-anaknya. 5 bulan kehamilan ini ke fase newborn kelahiran. Oke, ini sudah ya. Divided into 3 zone itu tadi gambaran yang tadi ya. Nah, kita melihat di sini ada hal yang kita pahami bahwa bahan dasarnya tetap kolesterol ya. Kemudian kita lihat juga di sini di ujungnya juga ada ya apa itu di hulunya ini juga ada pregnenolol di sini atau progesteron. Ya, kita catat bahannya ini adalah kolesterol, lalu ada progesteron. Tapi di ujungnya sini sudah berbeda-beda hormonnya. Ada aldosteron, ada kortisol, ada testosteron, ya, estradiol di sini dan dihidrotestosteron. Ini adalah zona yang berbeda juga, ya, zona glomerulusa, zona fasciculata, zona reticularis. Kemudian ini ada di korteks adrenal, tapi ini di peripheral tisu.
yang perlu kita catat yang pertama ini, kolesterol. Kolesterol ternyata menjadi bahan dari hormon steroid. Nah, yang termasuk hormon steroid itu semuanya. Semuanya yang ada di sini, aldosteron, kortisol, testosteron, kemudian estradiol di testosteron. Berikutnya adalah ibu dari hormon ini semuanya adalah progesteron. Ya. Jadi ini penting untuk memahami bahwa semua asalnya dibentuk dari perubahan progesteron. Kemudian yang ketiga, pada saat kita membicarakan hormon-hormon yang ada di korteks adrenal, sama-sama seks steroid, tapi hanya estradiol yang dibentuk di luar adrenal korteks. Padahal dia sebetulnya adalah hormon korteks adrenal. Tetapi didapatkannya itu di peripheral tisu estradiol. Jadi ada beberapa hal yang memang penting kita pahami ya. Ini adalah adrenal cortex, di mana hormon-hormon yang ada seks steroid ini akan digunakan pertama kali oleh tubuh kita pada saat fase adrenarke. Fase adrenarke. Jadi fase arke itu kan pertama kali adrenal, jadi fase pertumbuhan adrenal. Nah, secara umum, maka yang didapatkan itu pada fase adrenarke itu baru sederhana. Apa itu? Rambut, terutama rambut pubis. Rambut pubis pun juga rambut halus. Jadi kita mengenal perkembangan dari korteks dari adrenal itu sebetulnya diwakili oleh hormon ini, dihidroepiandrosteron. Nah, mengapa? Karena pada saat itu yang aktif diproduksi itu adalah DHEA pada saat adrenarke. Jadi jangan bayangkan bahwa pada saat itu semua hormon banyak semuanya, enggak. Ya. Pada saat itu justru semuanya sedikit. Nah, yang dominan itu adalah dihidroepiandrosteron. Sedangkan pada anak wanita maka yang dominan adalah DHEA dalam bentuk sulfat yang kita kenal sebagai DHEAS. DHEAS. Jadi itu adalah petunjuk untuk proses pematangan adrenal. Jadi pada saat itu ada adrenarke, taunya dari mana? Ya taunya ada pertumbuhan rambut. Ya, pertumbuhan rambut yang dipelopori oleh adanya dihidroepiandrosteron. Selebihnya nggak tahu. Ya, selebihnya kita nggak tahu, termasuk juga perkembangan medula. Ya. Jadi kita belum bisa menyentuh pengetahuan sampai mengenal sampai di sini. Hanya di sini saja ya, bahwa fase adrenarke itu ditandai dengan aktivitas DHEA ini. Secara klinis dijumpai adanya pertumbuhan rambut, terutama rambut pubis, ya, puberke. Jadi adrenarke akan diikuti dengan puber. Baik ya, jadi ini awal-awal munculnya hormon-hormon adrenal. Nah, kalau kita menyebut ada adrenalin, ada noradrenalin, itu sebenarnya adalah kumpulan dari katekolamin. Ya. Karena apa? Sering juga kita
menggunakan istilah katekolamin ini juga untuk hormon dopamin. Jadi hormon noradrenalin itu adalah proses perubahan dopamin oleh ini ya, dopamin beta hidroksilase ini menjadi noradrenalin. Kemudian noradrenalin ini berubah menjadi adrenalin karena ada ini. Jadi ada enzim transferase plus hormon kortisol. Tadi pagi kita mengenal adanya permisif hormon. Ya. Nah, kortisol ini juga merupakan permisif hormon bagi keberadaan adrenalin. Ya, jadi tanpa adanya hormon kortisol tidak ada perubahan noradrenalin menjadi adrenalin. Nah, terus adrenalin yang ada di dalam sirkulasi hanya akan bekerja kalau ada tiroid. Ya, ini semuanya permisif hormon. Jadi keberadaan hormon lain yang dibutuhkan untuk bekerjanya suatu hormon. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa proses katekolamins ini, ya, ini merupakan suatu proses yang penting pada saat membicarakan hormon-hormon medula. Nah, kita memulai dengan hormon korteks adrenal ya. Korteks adrenal. Untuk memudahkan pemahaman, maka kita membicarakan secara ringkas dari 3S. Ya, ini tentunya kita bicara kalau salt ini terikat atau terkait dengan aldus. Kemudian sugar, gula terkait dengan kortisol, seks ini terkait dengan androgen dan estrogen. Estrogen dan androgen. Ya. Jadi ini adalah perwakilan dari zona-zona yang ada tadi. Zona glomerulosa, zona fasciculata, fascicularis dan zona reticularis, fascicularis dan reticularis. Jadi ini akan bekerja dari korteks adrenalin. Nah, yang salt pertama kali kita bicarakan yang salt ya, dari glomerulosa, maka yang dihasilkan adalah aldosteron yang fungsinya ada 3 ya. Retensi natrium, water retensi atau retensi air, dan kalium excretion. Berarti ini semuanya untuk menaikkan atau menurunkan tekanan darah? Menaikkan ya, karena ada retention, water retention, dan kalium excretion. Jadi ini adalah suatu hal yang ternyata langsung diperankan oleh aldosteron. Ya. Sedangkan gula, maka ada beberapa yang diperankan di sini. Glukokortikoid terutama adalah kortisol sangat bertanggung jawab pada kontrol dan metabolisme dari apa? Karbohidrat terutama ya, dia dapat menyediakan glukosa dan merilis glukosa. Nah, sebetulnya yang kita ketahui di sini, kortisol ini kan bagian penting dari pembentukan adrenalin tadi ya. Maka kita sudah sangat paham kalau ada aktivitas adrenalin, di situ ada kortisol. Berarti di situ ada gula. Berarti di situ ada energi. Ya. Jadi kalau kita melek beraktivitas, maka di situ ada gula juga. Kemudian di situ ada energi. Kalau kita
melek, padahal seharusnya kita merem, berarti harusnya kita tidak memetabolisme glukosa, tapi justru kita memetabolisme glukosa. Padahal metabolisme glukosa itu dapat berakhir menjadi lemak juga. Sehingga yang dikhawatirkan adalah terjadi hiperkolesterolemia, tapi bukan berasal dari konsumsi lemak yang berlebihan, tapi justru berasal dari pembongkaran glukosa yang berlebihan. Ini yang terjadi. Ya belum lagi kalau kita sulit tidur, itu selalu di sebelah kita ada cemilan. Nah, sudah pas ya. Cemilannya ada ya potato chips ya, semuanya karbo ya. Nah, jadi kita bisa melihat di situ bahwa pada saat kita begadang mengubah siklus tidur kita, maka di situ ada penderitaan tubuh kita sebenarnya ya. Yang pertama tadi kita ketahui ada riwayat tisu liver yang dijalankan oleh growth hormone, kemudian ada istirahat yang dijalankan oleh penurunan kortisol itu semuanya dibalik ya, semuanya dibalik karena kita begadang. Nah ini juga yang tadi saya sampaikan, stimulates fatty acid mobilization from adipose tissue, kemudian protein control of protein metabolism. Nah, jadi kita sudah paham bagaimana fungsi dua tadi ya, dari aldosteron dan dari glukokortikoid. Nah, secara klinis kortisol dijumpai mempunyai manfaat sebagai anti-inflamasi dan menekan proses alergi atau imunosupresan ya. Jadi ini menurunkan sistem imun, kemudian dapat menghambat proses inflamasi dan alergi. Makanya setiap penderita alergi, penderita asma, maka yang pertama diberikan itu adalah kortisol sintetik, entah itu dalam bentuk oral ataupun dalam bentuk inhalasi, mikrodose ya, mikrodose dalam bentuk inhalasi atau oral. Yang tadi pagi saya sudah sampaikan yang berakhiran son itu ya, prednison, prednison. Tetapi yang jadi masalah adalah dia adalah imunosupresan sebagai bagian dari konsekuensi dari penurunan sistem kekebalan tubuh kita. Maka yang oportunis itu naik semuanya. Apa itu? Pertumbuhan jamur ya. Jadi akibat dari pemakaian kortisol yang terus-menerus, maka terjadi imunosupresan. Nah, penyakit-penyakit oportunistik itu muncul. Apa itu? Terutama adalah bungi, ya, jamur. Ya. Itu yang kemudian dikhawatirkan terjadi, sehingga penekanan oleh kortikosteroid itu selalu harus diantisipasi munculnya jamur ya. Penderita asma misalnya ya, banyak menggunakan inhaler ya, semprot-semprot itu, maka biasanya juga akhirnya di mulutnya itu banyak tumbuh jamur ya, candida dan putih-putih. Itu bukan karena penyakit kelamin, bukan ya, tapi hanya opportunistic infection. Jadi itu kalau tidak dibersihkan nanti satu mulut penuh dengan candida. Nah, jadi kita paham bahwa selain fungsi-fungsi kortisol tadi, ada fungsi lain ya,
kemudian ada akibat yang dihasilkan oleh penggunaan kortisol. Nah, bagaimana dengan seks? Ya? Nah, kalau tentang seks ini jangan membayangkan bahwa androgen yang ada itu sanggup menyamai fungsi testosteron. Ya? Karena tadi sudah sejak awal saya sampaikan bahwa yang dominan adalah dihidroepiandrosteron. Ini adalah weak androgen, ya, androgen lemah. Sehingga kita tidak perlu sampai membayangkan bahwa pada saat itu otot-otot pria itu sebelum pubertas juga sama dengan otot pria setelah pubertas. Ini sesuatu yang sangat berbeda, karena setelah pubertas itu adalah peran dari testosteron, sebelum pubertas hanya peran dari dihidroepiandrosteron. Jadi pertambahan massa otot yang didapatkan setelah pubertas itu bukan berasal dari androgen dari korteks adrenal, tetapi testosteron yang dia berasal dari testis. Seperti kita ketahui, testosteron itu bagian dari androgen, ya. Ada beberapa bentuk, dihidroepiandrosteron, androstenediol, testosteron, dan dihidrotestosteron. Nah, selama membicarakan apa itu sebelum pubertas, yang dominan adalah dihidroepiandrosteron, satu androgen lemah, weak androgen. Tapi dia punya fungsi ini, male karakteristik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dia bertanggung jawab terhadap tumbuhnya bulu-bulu di sekitar organ genital. Ya. Nah, wanita juga sama, ya, ada dihidroepiandrosteron, DHEA tambah S, DHEAS. Nah, ini ya kita lihat di sini bahwa ini tiga yang utama. Disintesis tadi sudah saya sampaikan, disintesis dari kolesterol. Ya, oke, ini sudah kita sampaikan, ya, terkait dengan ini. Pada saat fetal ini masih DHEAS, kemudian pada saat dewasa pun DHEAS ini lebih dominan daripada DHA ini di wanita, ya, tidak pada. Nah, ini the main source of DHEA is testis, ovarium, and adrenal cortex. Tapi yang pasti DHEA ini adalah androgen lemah, weak androgen, yang mana pada saat kita bicarakan testis, maka DHEA ini menjadi prekursor terbentuknya testosteron. Jadi testosteron pada waktu masih prepubertal itu nggak terbentuk secara sempurna, cukup jumlahnya dan sebagainya. Tetapi pada saat pasca pubertas atau pada saat pubertas, justru DHEA itu jadi prekursor itu bahan bagi pembentukan dari testosteron, ya, yang utama, ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat di sini DHEA in human, ya, human, ya. Ini terutama kita lihat di sini DHEA itu naik, kemudian turun, kemudian DHEA ini naik juga dan turun. Nah, kenaikan DHEA ini terjadi pada waktu fetus atau pada waktu janin. Ini yang disebut sebagai mini puberty, ya. Jadi pada waktu mini puberty ini sebetulnya pada fetus, pada janin itu terjadi lonjakan androgen, tetapi bukan lonjakan testosteron. Testosteron lonjakannya terjadi pada saat pada saat pubertas.
Dan pembentukan androgen di sini ya, kenaikan DHEA kemudian bahan dari testosteron, meskipun tetap DHEA yang dominan, ini adalah digunakan untuk proses migrasi testis yang kita kenal descensus testiculorum. Ya, jadi peristiwa mini puberti itu sangat berhubungan dengan kadar DHEA ini, karena pada saat itu DHEA itu sangat meningkat, kemudian bahan yang ada itu digunakan untuk membentuk testosteron. Nah, itu peristiwa itu digunakan untuk proses migrasi testis. Jadi ini mini puberti, ini pubertas yang sebenarnya. Jadi kita mengalami dua masa pubertas, terutama pria ya, karena memang utamanya di pria. Nah, apabila kita melihat di sini, ya, maka yang ada ini adalah proses prepubertal. Nah, oleh sebab itu kenaikan DHEA ini juga dianggap sebagai salah satu faktor stimulasi terjadinya pematangan hipotalamus. Jadi teori dari pubertas itu macam-macam. Salah satunya adalah diduga bahwa pematangan hipotalamus itu diakibatkan oleh kenaikan yang sangat tajam dari DHEA. Ingat, DHEA ini hanya naik tapi tidak diikuti dengan pembentukan menjadi testosteron. Ya. Jadi naik saja, DHEA itu naik saja, dia dominan gitu. Tapi testosteronnya belum terbentuk. Testosteron terutama setelah masa pubertas. Inilah kepentingan DHEA ini dalam kehidupan manusia, terutama pria ya. Nah ini ya, jadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kenaikan DHEA ini ternyata age maturation of GnRH neuron, pematangan hipotalamus neuron GnRH. Nah yang pasti dia responsible for hair growth in secondary characteristic male and female. Male and female, jadi tidak terbatas pada male saja. Nah, ini yang terjadi kalau dari sisi ini adanya DHEAS concentration are higher in pre-gonadal girls with comedonal. Ya, jadi ini merupakan satu petunjuk bahwa pada wanita yang mengalami, remaja wanita yang mengalami ini ya, pada saat adrenalin di awal ya, adrenalin in acne ya, ini ternyata peran dari DHEAS itu lebih dominan ya. Jadi kalau ada fase-fase prepubertal ya, adrenalin, kemudian ada jerawat di situ, ini adalah jerawat dari DHEAS ya. Jadi ini sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk. Kemudian dari sisi ini DHEA supplementation can improve erectile dysfunction. Ini jawabannya adalah tidak. Karena apa? DHEA bukanlah testosteron, jadi hanya sebagai prekursor dari testosteron yang sangat mempengaruhi proses ereksi itu adalah testosteron. Suplementasi DHEA itu terbukti tidak terlalu efektif ya berkaitan dengan testosteron. Nah ini ada wanita yang mengalami PCOS ini adalah polycystic ovarian syndrome, di mana ada pertumbuhan dari kantong-kantong folikel di ovarium yang banyak dan menyebabkan tidak terjadinya proses maturasi dari folikel. Ya, jadi ini kita lihat
ternyata pada saat kita membicarakan PCO, ini akhirnya muncul pertumbuhan rambut yang eksesif, yang berlebihan. Jadi kalau Anda menjumpai teman-teman wanita Anda ya di sekitar kita, loh kok cewek kok kumisen, ya, cewek kok maco, ya ini bukan maco ya. Mestinya ada ini yang berlebihan, yang kemudian tumbuh rambut tidak pada semestinya, yang disebut sebagai hirsutism. Hirsutism itu adalah tambahan pertumbuhan rambut. Nah ini kita lihat di sini juga bahwa ini juga hirsutism. Tergantung areanya ya. Kalau misalnya hanya sedikit, ya levelnya sedikit juga ya, levelnya kecil. Tapi kalau sudah banyak seperti ini ya, yang cowok pun kalah sebenarnya ya. Karena pada akhirnya terjadi seperti ini. Nah, pada kasus-kasus PCO yang tadi, karena gulanya juga sangat tinggi, glukosanya sangat tinggi pada kasus-kasus PCO itu, maka yang terjadi adalah insulin resisten, ya, dimana karena gulanya tinggi, maka insulin sudah tidak responsif lagi terhadap tugasnya untuk memasukkan metabolisme glukosa. Maka yang terjadi adalah hiperinsulinemia. Nah ini yang akhirnya terjadi infertility, menstrual disorder, and hirsutism. Jadi kalau Anda punya kasus-kasus perempuan atau itu saudara-saudara Anda atau Anda sendiri mengalami gangguan ini tadi ya, ada menstrual disorder, kemudian ada hirsutism, hati-hati, itu mungkin kasus PCO, polycystic ovarian syndrome. Nah, terkait dengan kortisol ini sudah kita singgung. Kortisol itu punya periode ya, punya periode di mana pada waktu tidur dia harus kondisinya yang rendah, karena resting time itu ya penggunaan kortisol akan sangat ditekan gitu ya. Tapi pada saat bangun ini kita melihat ini tinggi. Nah, yang menarik juga bahwa apabila kita mencoba untuk mengukur tekanan darah, terutama di periode puncak ini, maka kita ada bias, ada confounding, ada sedikit faktor luar yang mempengaruhi. Apa itu? Kondisi kortisol pada puncaknya. Pada saat itu kortisol banyak, maka adrenalin juga akan meningkat. Akhirnya tekanan darah juga ada naik seperti itu. Nah sebetulnya bagus, karena apa? Untuk membuat kita terjaga terus. Karena ini kan persiapan beraktivitas. Makanya kalau pagi-pagi tadi sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang tidur-tiduran, pinginnya goleran gitu ya, mungkin kortisolnya rendah, kurang aktivitas. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau mau menempatkan diri ya di sini jangan lek-lekan, jangan begadang, sehingga kita bisa menghargai atau menjaga kondisi tubuh kita. Oke, ini terkait dengan pengaruh luar, adanya circadian rhythm, adanya stres, ini sampai juga pada gangguan produksi kortisol di sini. Nah ini tadi sudah kita singgung ya bagaimana efeknya. Oke, stres, juga ya. Nah ini beberapa secara fisiologis body response to stress ya. Jadi ada trias stres, hormon trias stres itu ada 3. Yang pertama adalah kortisol, yang kedua adalah adrenalin, yang ketiga adalah prolaktin. Jadi ini trias stres
Jadi kalau Anda penelitian dan sebagainya ingin mengetahui tingkat stres, maka 3 ini bisa diperiksa. Kemarin pada waktu COVID itu banyak sekali peningkatan kortisol, ya, ini terkait dengan imunitas. Ya. Nah, gunanya banyak sekali di sini ya. Memori, learning, ternyata juga permissive effect on glucagon. Jadi selain permissive effect on apa itu tadi ya, adrenalin tadi juga on glucagon karena efeknya terhadap ketersediaan glukosa. Oke, ini yang kita pahami. Kalau hanya stres yang akut, short term stres, maka inilah yang akan kita dapatkan. Jangan lama-lama. Begitu stresnya long term respon, maka yang ada adalah ini. Makanya stres yang berkepanjangan, maka hipertensi mudah datang, kemudian hiperglikemi juga mudah datang. Melalui mekanisme ini, setelah stres yang berkepanjangan, ACTH naik, kemudian ikut-ikutan mineralokortikoid naik, glukokortikoid juga naik. Nah, inilah yang kemudian kita bisa menjelaskan pada saudara-saudara kita bagaimana stres itu sebetulnya tidak perlu risau. Stres itu ya bagian dari keseharian kita ya. Cuma kalau kita merasa bahwa stresnya berkepanjangan, maka akan sangat merugikan ya. Jadi jangan stres malam-malam ya. Nah, ini yang tadi kita terus membicarakan mengenai fight or flight. Ini adalah kewaspadaan, sistem kewaspadaan yang akan ada terus di dalam tubuh kita. Ya, kita kan harus defense terhadap berbagai macam ancaman ya. Ini yang kita sebut sebagai defense mechanism. Upaya untuk terus berjuang, fighting ya, atau flight untuk menghindari serangan itu menjadi sesuatu yang niscaya bagi manusia ya, karena Tuhan sudah memberikan bekal ini semuanya ya, pada kita. Jadi kita perlu untuk memanfaatkan ini secara benar. Jadi nggak ada ceritanya seseorang itu dikit-dikit patah ya, semangatnya patah dan sebagainya. Itu nggak ada karena Tuhan sudah membekali. Cuma karena stresornya terlalu berat, maka upaya untuk bangkit melawan itu menjadi terlalu kecil ya perlawanannya, sehingga yang dominan justru stresor ya. Tapi yakinlah bahwa tubuh itu punya mekanisme ya. Oke, ini tadi sudah permissive effect of on development ya. Ini terkait dengan tadi. Ternyata permissive effect on cortisol tadi sudah permissive effect on glucagon ya. Ini ternyata is required for normal development. Yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya growth hormone itu tidak tunggal, dia berpengaruh pada pertumbuhan tubuh kita. Tapi ternyata saya sudah sampaikan tiroid, kortisol, insulin itu semuanya ya. Ternyata banyak sekali nih. Termasuk juga required for synthesis of digestive enzyme and surfactant ya. Dan required for skeletal growth engine. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, ini saya memperkenalkan efek dari glukokortikoid terhadap gonadal function. Jadi ini beyond. Jadi ini ada sesuatu yang kita tidak fokus. Glukokortikoid itu menyediakan glukosa. Oke, itu sudah lipolisis dan sebagainya, itu sudah yang lalu ya. Nah, ini yang kita pahami terhadap gonadal function. Nah, efeknya banyak beberapa ya. Tapi ini kemudian dianggap kalau kita menggunakan glukokortikoid atau
kortikosteroid dalam hal ini yang kortisol berlebihan, maka akan cenderung untuk menekan sistem reproduksi. Makanya penggunaan yang berlebihan atau penggunaan jangka panjang terkait dengan tadi kortisol tadi juga akan sampai ke sini. Spermatogenesisnya akan menurun, kemudian menstruasinya akan tertekan dan sebagainya. Ya. Ya, Anda bisa meneliti misalnya beberapa hal terkait dengan apa itu gula-gulaan, ya. Apakah dampaknya jelek untuk apa itu proses ini. Sekarang banyak sirup, apalagi menjadi sesuatu yang permisif, ya, sesuatu yang dimaklumi. Oh, kalau mendekati Lebaran itu semuanya sirup-sirupan gitu. Ada sirup marjan dan sebagainya. Nah, apakah ini jelek untuk adik-adik kita yang prepubertal dan seterusnya, untuk melihat efek dari glukosa yang banyak itu terkait dengan ini. Sama, ini glukosa ini terkait dengan ketersediaan gula yang Oke, ini terkait dengan efek lain, ya, yang tadi sudah kita ketahui, tapi ini terhadap renal function. Nah, yang pastinya bahwa principal mechanism of glucocorticoid induced hypertension is overstimulation dari sini. Nah, hasil akhirnya adalah renal natrium retention melalui ini, non-selective mineralocorticoid receptor. Jadi penggunaan kortikosteroid, ya, dalam hal ini kortisol, itu juga salah satunya adalah dapat menginjus adanya kenaikan tekanan darah. Jadi tetap saja kekhawatiran menggunakan glukokortikoid, apalagi yang sintetik itu seperti yang tadi saya sampaikan, selain manfaatnya adalah efek sampingnya. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa reproduksi juga bermasalah, tertekan, kemudian renalnya juga terganggu, termasuk juga induced hypertension. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glukosanya kortisol itu nggak aku bingung. Dia kan bisa buat pemecahan glukosa, bisa juga glukosamis. Mana gue ya? Buat Gak dijawab belum? Gak mau. Terus efeknya tuh bisa bener ya, iya kan? Cupin. Aku belum baca, Cok. Udah keluar ya. Kalau udah 14.